Waruya dan diriwayatkan Annal Junaida bahwasannya Syekh Junaid al-Baghdadi Qaddasallahu semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyucikan sirrahu sirnya Syekh Junaid. Ru'ya beliau dimimpikan oleh seseorang. Fil manami di dalam tidur ba'da mautihi setelah wafatnya Syekh Junaid. Faqila maka dikatakan lahu kepada beliau, mal khabaru bagaimanakah kabarnya ya Abul Qasim wahai ayahnya Qasim. Qala beliau mengatakan tahat telah hancur tilkal ibaratu ibarat-ibarat itu. Maksudnya ilmu-ilmu zahir hancur semua. Wa faniyat dan sirna tilkal isyaratu isyarah-isyarah itu. Maksudnya adalah ilmu-ilmu batin. Wa ma nafa'ana dan tidaklah memberi manfaat kepada kami illa rukai'atun kecuali rokaat-rokaat yang sedikit roka'naha yang kami mengerjakannya, maksudnya kami merukukkannya fi jawfil laili di tengah malam. Jadi suatu ketika ada seseorang, beliau ini mimpi ketemu Syekh Junaid al-Baghdadi, seorang wali besar, seorang wali yang luar biasa kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mimpi tadi tanya kepada Syekh Junaid, Syekh, gimana kabarnya? Setelah wafat, apa yang engkau temui? Apa yang engkau dapati sampai di akhirat sana? Maka beliau mengatakan, tahat tilkal ibarat. Ilmu-ilmu zahir enggak ada gunanya semua di sini. Ilmu-ilmu batin enggak ada gunanya semua di sini. Yang ada gunanya itu 2 rakaat tengah malam itu loh yang ada gunanya. Ini jangan disalahpahami, Kang. Nanti setelah kita baca ini salah paham, dah saya enggak usah ngaji. Kata Syekh Junaid setelah sampai akhirat ilmu enggak ada gunanya. Yang ada gunanya itu ibadah. Yang ada gunanya itu dakwah. Wis, tutup kitab. Sekarang saya mau jadi abid. Saya mau jadi dai. Enggak ngaji-ngajian lagi. Maka orang yang memiliki pemahaman seperti ini adalah orang yang tidak teliti di dalam mendengarkan sebuah nasihat. Maksud dari Syekh Junaid ini tahatil ibarat wa faniyatil isyarat. Ibarat-ibarat enggak ada gunanya, isyarat-isyarat enggak ada gunanya. Maksudnya ilmu saja itu tidak menolong kamu. Kita ngaji, kita fikih, Fathul Mu'in, kita baca mulai awal sampai akhir. Tapi setelah kita baca sama sekali tidak kita amalkan. Kita di situ membaca mengenai wa auratul rajuli kadza wa kadza wa auratul mar'ati kadza wa kadza. Tapi kita tidak menutup aurat kita. Ada gunanya enggak ngajinya? Enggak ada gunanya. Kita membaca mengenai bab munakahat.
Bagaimanakah hubungan laki-laki dan perempuan itu bisa menjadi halal? Bisa menjadi halal ketika ada pernikahan, wali mengatakan angkahtuka wa zawwajtuka ibnati atau siapa. Kemudian laki-lakinya mengatakan qabiltu nikahaha, itu jadi pernikahan. Setelah tahu itu kita naudzubillah enggak pakai akad, kita berhubungan dengan seorang wanita. Ada gunanya enggak ilmunya? Enggak ada gunanya. Kita membaca di dalam kitab Al-Quran wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Setelah membaca masih utang terus di bank konvensional. Ada gunanya enggak ilmunya? Enggak ada. Maka yang dimaksud oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi ini yang enggak ada gunanya itu adalah al-ilmul mujarrad. Ilmu yang dipelajari saja untuk gaya-gayaan, tidak niat diamalkan dan tidak niat disampaikan. Itulah ilmu yang enggak ada gunanya. Kalau ilmu itu diamalkan, ilmu itu disampaikan, barulah ilmu itu menjadi perkara yang hebat. Maka beliau mengatakan wa ma nafa'ana illa rukai'atun roka'naha. Tidak ada yang memberi manfaat kepada kami kecuali rokaat-rokaat kami di tengah malam. Ternyata yang ada manfaatnya itu adalah ilmu yang diamalkan. Kita jangan melihat tidak ada manfaat bagi kami kecuali sholat, berarti yang manfaat sholat. Tidak. Maksud kata-kata wa ma nafa'ana illa rukai'at, yang ada manfaatnya itu ternyata ilmu mengenai sholat yang diamalkan. Wa ma nafa'ana illa dakwah, maksudnya ilmu yang diamalkan dengan cara disampaikan. Karena rukai'at, beberapa rakaat di tengah malam, kalau kita enggak tahu ilmunya, bisa sah apa enggak? Saya mau sholat malam, karena sholat malam ini adalah suatu perkara yang manfaatnya besar. Tapi kita enggak tahu ilmunya. Sholatnya ngadep ke timur. Loh, kamu kok sholatnya ngadep ke timur? Loh, Allah kan ada di mana-mana, Pak. Saya mau ngadep ke barat, mau ngadep ke timur, mau ngadep ke selatan, bebas lah. Sah enggak sholatnya? Wa ma nafa'ana illa rukai'at, yang bermanfaat itu adalah rokaat, maksudnya ilmu mengenai rokaat yang diamalkan. Karena rokaat kalau kita nggak tahu ilmunya, ya nggak akan bisa diamalkan. Maka nanti di akhirat yuzanu midadul ulama. Nanti di akhirat akan ditimbang itu tintanya para ulama, kemudian dengan darahnya orang mati syahid. Berat mana? Berat mana? Berat tintanya ulama. Karena apa? Yaitu tadi, sholat nggak akan wujud, zikir nggak akan wujud, dakwah nggak akan wujud, perjuangan juga nggak akan wujud kalau tidak ada ilmu. Kalau tidak ada tintanya ulama yang nulis Fathul Mu'in itu nggak bisa sholat. Kalau nggak ada tintanya ulama yang nulis Muhadzab, nggak bisa sholat kita. Kita bisa sholat, bisa ngaji, ini barokahnya dari ilmu. Maka yang dipahami, yang dijelaskan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi di dalam mimpi, ilmu nggak ada gunanya, maksudnya ilmu yang dipelajari untuk pamer. Ilmu yang dipelajari untuk gaya-gaya. Ini loh, saya tamat tahassus minhaj. Ini loh, saya tamat daurah 2. Tapi sholatnya entah di mana. Nah, inilah yang faniyat al-isyarat. Pegangannya Ihya Ulumuddin. Subuhnya jemur nunggu matahari terbit. Nah, inilah yang faniyat al-isyarat. Maka dari itu kita mondok di Al-Fatah lama-lama ini maksudnya adalah mencari ilmu sebanyak-banyaknya supaya kita bisa amal sebanyak-banyaknya. Insyaallah. Seperti para sahabat. Para sahabat ini mereka belajar untuk amal.
Dulluni ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku mengenai satu amal. Kalau saya mengerjakannya, maka saya masuk surga. Jadi sahabat itu mereka mencari ilmu untuk diamalkan. Kalau kita Ustadz, terangkan hukumnya. Ini sunnah atau wajib toh? Emang kenapa? Kalau sunnah, nawaitu tarkahu minal an. Kalau sunnah, mulai detik ini saya mau meninggalkan. Dengan kita. Jadi konsep ngajinya sahabat sama kita itu bedanya di situ. Akhirnya naudzubillah, ngaji bertahun-tahun nggak ada gunanya. Tohatil ibarat, kitabnya ibaratnya hilang semua, tasawufnya hilang semua, nggak ada gunanya. Karena apa? Tidak diamalkan. Maka kita ngaji, setiap satu ilmu yang kita pahami, kita harus usaha untuk mengamalkannya. Insyaallah. Semoga Allah tolong kita untuk mengamalkannya semua.